teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan tes power rakitan yang pernah saya review ya di video-video saya sebelumnya. Yang ini adalah menggunakan trafo 5 ampere CT, ini CT32 tapi ini drivernya kan 150 watt OCL, saya kasih CT25 ya. Kalau CT32 ini untuk TR nya itu nggak mampu bertahan lama ya teman-teman ya. Jadi nanti teman bisa lihat ya kira-kira seperti apa sih suaranya. Terus yang satunya lagi teman-teman, ini adalah sama-sama trafo 5 ampere tapi ini adalah CT18 yang saya pakai ya, meskipun TR nya sangat teman-teman, dan ini sudah pernah saya review di video saya sebelumnya. Nah, untuk tune control yang pernah saya beli yang ada PSU nya yang Ranik ini teman-teman, jadi ini ada perbedaannya untuk filter subwoofernya. Jadi pada saat misalkan kita menggunakan musik ya, jadi volume tune controlnya, misalnya volume tune controlnya yang di depan sini, ini kan ada volume ya. Ini misalkan saya nolkan gini, kalau filter subwoofernya masih terbuka ya, jadi masih terbuka, itu masih ada suara ngung. Jadi ini sebenarnya adalah volume ya, bukan filter, bukan frekuensi volumenya. Jadi untuk membuka aja, sebenarnya untuk suara subnya sendiri sudah dari sononya, dari pabrikan sudah diatur sedemikian rupa ya. Jadi kita hanya tinggal membuka aja ya, perbedaannya itu. Jadi ini kalau volume ditutup, potensinya ditutup ya, dan kalau untuk potensio subwoofernya itu dibuka, jadi masih dalam keadaan hidup aja itu. Jadi kita harus membuka samaan gini ya, berbeda dengan yang ada di sini. Nah teman-teman bisa lihat ya, nah berbeda dengan ini adalah volume. Pada saat kita nolkan, untuk subwoofernya juga ikut nol. Jadi misalkan ini hidup ya, hidup seperti ini. Jadi kalau kita di nolkan ya, tetap aja dia itu langsung istilahnya ikut mati ya, ikut tertutup. Jadi dia itu bersamaan dengan volumenya, jadi bersamaan, tidak sendiri-sendiri, berbeda dengan yang di sini ya, berbeda dengan di sini teman-teman. Jadi ini dia itu volumenya tuh apa ya, sendiri. Kalau dinolkan volumenya itu dia apa ya, dinolkan subwoofernya masih dalam keadaan terbuka, dia tetap masih berbunyi aja gitu teman-teman. Jadi berbeda dengan yang ada di power rakitan saya yang kesekian ya. Ini adalah yang kemarin pernah saya review juga ya. Jadi oke, seperti ini ya, dalemannya sudah pernah saya bahas juga, dalemannya seperti ini. Jadi kita langsung aja kita tes seperti apa ya, kita tes giliran ya. Kita giliran ini yang terakhir aja ya, ini yang pertama kita tes yang bagian pertama, dan ini nanti yang terakhir gitu aja ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, ini sudah dalam keadaan menyala ya. Untuk bluetoothnya sudah saya hidupkan, musik sudah saya putar. Coba kita tes saja ya teman, suaranya teman-teman. Mungkin ini tes untuk keduanya, nanti gilirannya seperti ini. Coba kita buka ya untuk volume. Oke ya teman-teman, ini coba kita volumenya dalam keadaan saya nolkan, filter subwoofer dalam keadaan saya full, nggak ada ya suara Jadi enak sebenarnya kalau kit yang seperti ini ya, seperti yang saya pernah saya review. Jadi sebenarnya untuk kitnya itu ada ya teman-teman ya, jadi nanti suatu saat saya tunjukkan ya. Jadi ini memang tune controlnya itu ada, terpisah itu juga ada ya. Jadi menurut saya ini memang sangatlah keren ya, sangatlah bagus. Jadi kalau kita misalkan volumenya dimatiin, jadi enak. Jadi jadi volume dari subwoofer ini juga ikut mati karena dia include dengan yang ini. Itu menurut saya, yang menurut aku sangatlah recommended ya, sangatlah bagus sebenarnya teman-teman. Kita coba buka ya teman-teman.
Nah kalau yang ini saya rasa yang ini cukup ya teman-teman, jadi enak. Jadi volumenya kita nolkan, juga potensio untuk subwoofernya dia juga ikut mati. Jadi kita tidak usah tidak usah dua ya yang dinolkan, maksudnya ditutup. Jadi satu aja volumenya ini juga ikut nutup ya, maka untuk subwoofernya. Jadi menurut saya ini bagus banget ya. Nah ini suaranya hening loh, jadi nggak ada suara kayak dengungan, nggak ada. Kalau suara kipasnya coba tamatin, hening sama sekali, nggak ada kayak dengungan kayak apa, nggak ada. Asal dalam hal perkabelan teman-teman juga harus memperhatikan ya, perkabelan apa itu semuanya grounding juga diperhatikan. Suara sunyi senyap teman-teman ya. Kalau suara seng itu suara kipas wajar ya. Oke, ini yang pertama ya. Yang kedua adalah power yang selanjutnya. Ini sekaligus nanti kita untuk penutup juga ya. Kita dari ini saya matiin dulu ya teman-teman ya. Jadi ini giliran yang power yang kedua ya. Yang ini adalah power yang apa ya, pernah juga saya review. Jadi kita tes ya, apa sih kira-kira mungkin perbedaan dari kit sama-sama mereknya, cuma beda ya teman-teman. Ini adalah yang active speaker power seperti ini. Jadi yang satunya lagi sendiri-sendiri ya. Powernya saya menggunakan OCS 150 Watt ya. Ini CT 25 volt, sedangkan yang ini adalah CT 18 ya, 18 volt. Tentu ada perbedaan juga nanti di tenaga ya teman-teman. Nah oke, ini seperti ini. Jadi nah kita akan coba saya tunjukkan lagi seperti yang pernah saya jelaskan tadi. Jadi kalau ini volumenya dibuka, suaranya juga ngebuka ya. Tentu filter subwoofernya dalam keadaan nol, dia gak akan ada pengaruh apa-apa ya. Tapi kalau kita buka untuk potensio subwoofer ya, sebenarnya kalau filter subwoofer ini bukan bukan potensio filter ya, tapi ini potensio biasa ya, potensio. Jadi sebenarnya untuk suara subnya itu sudah dari pabrik ya, udah sistem dari pabrik. Jadi kita nggak bisa mengatur frekuensi subnya sekian enggak. Jadi kalau ini hanya sebatas untuk ngebuka aja ya, potensio gitu aja lah, sebenarnya ya udah filter subwoofer gitu ya teman. Kalau kita buka, pada saat kita buka ini potensio dalam keadaan nol, jadi itu dia masih dalam keadaan ya, suara subnya itu menyala ya. Jadi kita harus nolkan keduanya teman-teman. Kita coba buka untuk filter subwoofer dulu ya. Ini adalah potensionya dalam keadaan posisi nol ya. Coba kita suarakan untuk bisa dengarkan ya. Nah suaranya seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini ya saya buka, terus saya buka juga volumenya bersamanya. Saya potensinya saya nolkan ya, saya tutup ya. Nah ini potensi saya tutup, jadi masih suara glur dari subwoofernya ya. Jadi kita harus tutup keduanya teman-teman, jadi nggak bisa kalau satu-satu teman-teman ya. Nah seperti ini ya. Jadi nah ya, sebenarnya bisa diakalin ya, agar supaya kedua-keduanya ini bisa nutup. Sebenarnya dikasih potensio sendiri juga bisa sih, kalau teman-teman tuh mau sih ya. Nah seperti itu ya. Jadi dia agak seperti kayak di power saya yang ini ya teman-teman, saya tunjukkan yang ini. Nah berbeda ya dengan yang ini tuh enak. Dia tuh kalau misalkan untuk volumenya sendiri ditutup, maka dia juga ikut nutup juga sih teman-teman. Jadi kalau misalkan potensionya ini kita tutup ya, nah dia juga untuk potensi subwoofernya juga ikut tutup ya teman-teman. Jadi enak kalau sebenarnya yang seperti yang power yang apa ya kemarin saya review ini yang terbaru ya teman. Nah seperti ini aja, cuma mungkin kekurangannya dari tenaganya agak sedikit kurang ya, kurang gler no. Kalau yang ini cukup lumayan, cukup gler ya, enak gitu teman-teman. Jadi hanya sebatas itu sih. Ini sama-sama trafo 5 ampere ya. Ini teman-teman agak cukup besar. Nah ini dalam keadaan volume 0, ini teman-teman bisa lihat ya, ini menyala ya. Nah itu sudah ada lampu PSU, tidak ada suara kayak noise dengung, itu enggak ada.
Yang penting teman-teman perhatikan perkabelannya, terus instalasi perkabelannya teman-teman ya. Untuk sistem groundingnya teman-teman, jadi kalau teman-teman naruh TIP ya, TIP itu untuk Bluetooth, untuk tone control. Jadi kalau bisa misalkan ditaruh di body box itu jangan lupa kasih isolator sama apa itu, karet loh, karet jengkolan ya, seperti yang ada di sini loh, karet seperti apa sini, atom yang di apa itu namanya saya lupa ya. Pokoknya biar intinya jangan sampai untuk TIP itu kena body box gitu aja lah ya, tentu dengan cara ya dikasih isolator gitu ya teman-teman ya, seperti ini ya. Nah, terus kalau untuk karaoke ya, di sini karaoke itu flat, jadi kita tidak mendapatkan bass sama sekali dari tune control. Jadi tune control ini sebenarnya khusus untuk multimedia Bluetooth musik aja ya. Jadi untuk karaoke kita hanya mainnya flat ya, jadi tidak sendiri-sendiri, tidak ikut sama tune control. Berbeda dengan yang ada di sini teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ya, berbeda dengan yang menggunakan ini apa itu power active speaker. Kita misalkan untuk karaoke kita bass treble-nya itu ada, dia include dengan ini. Jadi ini selain berfungsi sebagai untuk musik juga berfungsi untuk karaoke ya. Agak sedikit apa ya, kayak di sisi lain ini, di sisi lain itu ya udahlah. Tapi tenang, tune control ini ada di pasar juga, nggak ada tune controlnya aja itu ada, jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Jadi nah seperti ini ya. Oke ini teman-teman, saya rasa mungkin cukup ya mengenai pembahasan ini hanya ibarat kata finalnya aja ya, kita tes dua-duanya. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.